Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan ya. Amin. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Pagi ini kalian akan belajar mengenai jangka sorong. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita dapat menggunakan berbagai macam alat ukur panjang, di antaranya mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skru. Masing-masing alat ukur panjang tersebut memiliki ketelitian yang berbeda. Semakin teliti suatu alat, maka pengukuran tersebut akan mendekati ukuran yang sebenarnya. Dalam mengukur panjang suatu benda, selain memperhatikan ketelitian alat ukurnya, juga memperhatikan jenis dan macam benda yang akan diukur. Jika benda yang akan diukur memiliki bentuk yang sangat besar, maka pengukuran tidak mementingkan ketelitian yang besar. Contoh untuk mengukur meja, mengukur suatu ruangan, mengukur suatu bahan tekstil atau panjangnya kain, maka alat ukur yang digunakan adalah roll meter atau penggaris. Tapi kalau misalnya kita ingin mengukur ruangan, tidak mungkin pakai penggaris ya, karena kan kurang panjang, sehingga kita kesulitan, maka kita bisa menggunakan roll meter. Ingin mengukur jarak rumahmu dengan sekolah, maka kalau pakai penggaris akan terlalu lama, maka kita pakai roll meter. Tapi ketika kita ingin menggunakan untuk mengukur panjangnya buku, cukup pakai penggaris. Jadi masing-masing benda ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam melakukan pengukuran panjang. Kalau bendanya kecil, kita sesuaikan. Maka kita bisa menggunakan penggaris. Kalau misalnya bendanya sangat panjang, kita bisa menggunakan roll meter. Namun, jika benda yang diukur menuntut ketelitian yang tinggi, terutama dalam suatu percobaan fisika, maka alat ukur yang digunakan pun merupakan alat ukur dengan ketelitian yang tinggi, yang memiliki skala terkecil yang sangat kecil. Contoh untuk mengukur diameter dalam tabung, maka kita bisa menggunakan jangka sorong. Atau mengukur kedalaman dari tabung, maka kita juga bisa menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki skala terkecil yaitu 0,1 mm, yang artinya nilai antara dua gores yang berdekatan itu adalah 0,1 mm, sehingga dapat dikatakan bahwa jangka sorong dapat mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Nah, di sini kan ada skala, ya, ada skala. Masing-masing goresan ini nilainya 0,1 mm. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong bentuknya seperti ini. Yang sebelah sini, ini adalah rahang tetap atas. Sedangkan yang bagian bawah, ini adalah rahang tetap bawah. Kalau rahang tetap itu tidak bisa digeser-geser, berarti dia tetap. Sedangkan yang sebelah kanannya, ini ada rahang sorong atas. Jadi dia bisa didorong ke arah kanan atau ke arah kiri. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah rahang sorong bawah. Ini bisa digeser-geser ya. Kemudian di sini ada tombol kunci dengan cara diputar. Kemudian di sini ada dua skala, skala utama sama skala non-use. Yang bagian atas ini adalah skala utama, sedangkan yang bagian bawah ini adalah skala non-use. Ini adalah tangkai ukur kedalaman. Jika kalian ingin mengukur panjangnya tabung, jika kalian ingin mengukur kedalaman tabung atau kedalaman suatu botol, itu bisa pakai tangkai ukur kedalaman. Ini adalah letaknya benda yang akan diukur. Kegunaan atau manfaat dan fungsi jangka sorong. Yang pertama, mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Seperti tadi, diapit ini ya. Kalau misalnya panjangnya sampai sekian, maka ini tinggal digeser ke kanan. Kalau sudah sesuai dengan bendanya, misalnya ini ya, ini segera dikunci supaya tidak bergeser-geser. Skalanya bisa dibaca, skala utama sama skala non-use-nya. Kemudian mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter luar suatu benda, mengukur diameter dalam suatu benda, mengukur kedalaman dari suatu benda. Prinsip cara kerja jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari dua skala, seperti Bu Novi sudah bilang, skala utama yang atas dan skala non-use yang bawah.
Nah, misalnya saja diperoleh skala seperti ini. Nilainya seperti ini ya. Maka ini skala utama dan sebelah bawah skala nonius. Rumusnya hasil ukur sama dengan skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali 0,1 mm. Arti dari dalam kurung ini berarti yang dihitung terlebih dahulu adalah skala nonius dikali 0,1 mm. Baru ditambahkan dengan skala utamanya. Contohnya, ini gambarnya tetap atau sama ya. Misalnya, skalanya seperti ini. Skala utama itu kan bagian atas. Skala nonius bagian bawah. Hasil ukur skala utama. Skala utama itu dilihat begini. Ada di sebelah kiri 0 pada skala nonius. Jadi skala noniusnya kan nolnya di sini, maka berada di sebelah kirinya. Jatuh di sini. Coba dilihat 3. Ini berarti 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4. 4,1, 4,2, dan seterusnya. Cara bacanya seperti itu ya. Nah, berarti kalau berada di sebelah kirinya 0 skala nonius, berarti ada di sini ya. Ini menunjukkan angka 3,1. Ya, kita tulis saja 3,1. Kemudian, kan sebelah atas sudah diketahui 3,1 ada di sini ya. Sekarang yang sebelah bawah. Untuk skala nonius atau yang sebelah bawah ini, kita lihat manakah garis yang berhimpit, yang ada di bawah ini yang berhimpit atau lurus persis dengan di atasnya. Ini cara bacanya 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, dan seterusnya sampai 10. Kita lihat ini tidak berhimpit, ini juga tidak, ini tapi tidak lurus ya, berhimpit tapi tidak lurus, berarti bukan. Coba kita lihat lagi, juga bukan. Di sebelah sini, ini tidak lurus, bukan ya. Nah, ternyata yang lurus ada di angka 7. Maka kita tulis skala noniusnya, ini ya rumusnya. Nah, ini 7 dikali 0,1 mm. Maka 3,1 ditambah, ini dihitung dulu. 7 kali 0,1, 0,7 mm. Maka 3,1 ditambah 0,7 hasilnya 3,8 mm. Sudah paham? Oke, latihan soal ya. Di sini ada 3 soal. Tentukan hasil pengukuran jangka sorong nomor 1, 2, dan 3. Ada 3 soal. Ini silakan dikerjakan di buku catatanmu. Kemudian diberikan identitas, nama, dan kelas. Hasilnya difoto ya. Sesudah dikerjakan difoto, dikirim via WA atau Google Classroom. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian boleh bertanya kepada Bu Novi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.